Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo Mokoginta, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang evolusi. Nah, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Pada materi evolusi ini kita akan membahas tentang pengertian evolusi, sejarah evolusi, teori evolusi, dan mekanisme evolusi, serta bukti-bukti evolusi. Yang pertama, pengertian evolusi. Evolusi berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris, to evolve, yang berarti berkembang atau berusaha secara perlahan-lahan. Sedangkan dari bahasa Latin, evolute, yang berarti mengulir. Secara umum dan paling sederhana, evolusi adalah perkembangan secara bertahap, terutama dari yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, sejarah evolusi. Orang pertama yang menjelaskan bagaimana evolusi terjadi adalah Charles Darwin dengan teori ilmiahnya tentang seleksi alam. Charles Darwin mengamati bahwa meskipun individu-individu dalam suatu spesies memiliki kesamaan, tapi mereka bukanlah salinan persis satu sama lain, karena selalu ada perbedaan atau variasi kecil di antara mereka. Pada tahun 1858, Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace mempublikasikan sebuah berjudul On the Origin of Species yang menjelaskan mekanisme evolusi secara detail. Inti dari penjelasannya adalah proses organisme berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari perubahan fisik dan perilaku yang diwariskan oleh nenek moyang. Yang ketiga, teori evolusi. Teori evolusi yang pertama yaitu teori abiogenesis klasik, yang kedua teori biogenesis, yang ketiga teori biogenesis modern. Teori abiogenesis klasik disebut juga teori generatio spontanae. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles. Teori ini menerangkan bahwa asal mula makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori biogenesis. Teori ini dikemukakan oleh Louis Pasteur, Lazzaro Spallanzani, dan Francesco Redi. Teori ini menerangkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori biogenesis modern. Teori ini dikemukakan oleh Oparin dan Hedlund. Teori ini menerangkan bahwa makhluk hidup berasal dari atmosfer purba dan tidak ada oksigen. Teori abiogenetik yang lain yaitu teori panspermia. Teori ini menerangkan bahwa senyawa organik berasal dari meteorit dan komet yang masuk ke atmosfer bumi sambil membawa zat-zat organik yang diperlukan bagi evolusi makhluk. Yang keempat, mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu seleksi alam dan materi genetik. Seleksi alam merupakan suatu proses yang menyebabkan sifat yang diwariskan oleh induk dapat digunakan untuk menunjang keberlangsungan hidup. Sifat-sifat yang menguntungkan akan memberikan peluang lebih besar dalam reproduksi. Pada generasi selanjutnya, organisme tersebut akan lebih banyak mewarisi sifat-sifat yang lebih unggul tersebut. Proses adaptasi tersebut akan selalu terjadi secara terus-menerus. Sejalan dengan adanya keberlangsungan seleksi alam, hanyutan materi genetik merupakan proses yang menghasilkan perubahan secara acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan materi genetik ini sangat ditentukan oleh peluang suatu sifat dapat diwariskan pada suatu organisme ketika bertahan hidup dan bereproduksi. Kemudian pembahasan yang terakhir, yaitu bukti evolusi. Bukti evolusi yang pertama, penemuan fosil peralihan. Yang kedua, penemuan nenek moyang bersama. Yang ketiga, adanya pengamatan evolusi dalam waktu singkat. Yang keempat, penemuan DNA. Yang kelima, penemuan embriologi perbandingan. Yang keenam, adanya pengaruh penyebaran geografis. Sekian pembahasan kita tentang evolusi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi dan ilmu pada video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.